Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandel narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat menguji mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di kawasan Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Akibat kejadian ini, warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada di permukiman padat. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi kulihat sudah ada api, aku teriak-teriak langsung, makin lama makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Api sulit dipadamkan karena kencangnya hembusan angin serta banyak material mudah terbakar di lokasi. Selain itu, petugas juga sempat kesulitan mencari sumber air di sekitar lokasi. Kebakaran ini merupakan tempat usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Belum tahu, cuman tadi sementara dari informasi yang punya rumah itu listrik kemarin habis dibetulin. Gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut. Api baru dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Denpasar, Bali, 2 rumah warga ludes terbakar dan belasan jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat melanda toko kelontong di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Diduga kebakaran dipicu dari sebuah pengisian bahan bakar mini milik toko kelontong. Diketahui, bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan toko kelontong juga ikut terbakar pada bagian depan. Beruntung, api tidak sampai masuk ke dalam kios bengkel. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 9 mobil pemadam beserta 56 personel diterjunkan. Sekitar 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijinakkan. Yang terbakar ini Kang ada warung kayak ecerang, ya, penjual bensin, dan di sebelahnya bengkel juga kena imbasnya. Ada kendaraan yang terbakar? Ada kendaraan kayaknya 1 unit. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Denpasar, Bali, 2 rumah yang dihuni 3 keluarga di Jalan Gatot Subroto ludes terbakar Rabu siang. Menurut salah satu penghuni rumah,
Api muncul dari bagian dapur dan dengan cepat api merembet ke seluruh bagian rumah. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 jiwa kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup ludes terbakar bersama muatan pakan ternak di Bangkalan, Madura. Insiden ini diduga karena konsleting listrik yang kemudian menimbulkan percikan api. Beruntung pengemudi mobil berhasil keluar menjauh sebelum api membesar. Warga dan para pengendara dibuat kaget saat melihat sebuah mobil pick-up tiba-tiba mengeluarkan api di bagian kabin mobil di Jalan Raya Pantai Wisata Rongkang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Mereka pun hanya bisa melihat dari jauh dan tak berani mendekat karena melihat kobaran api terus membesar. Diketahui sebelumnya, mobil pick-up bermuatan pakan ternak sapi ini sempat mengeluarkan percikan api. Pengemudi mobil pun berusaha memadamkan api namun gagal. Sebuah pickup itu bermuatan pakan ayam, penyebabnya itu adalah konslet listrik, arus pendek ya. Polsek Pemandangan kebetulan dibantu oleh masyarakat, polsek setempat dan ada dari Lana dan Tabisat. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun mobil dan muatannya ludes terbakar. Usai kejadian, bangkai mobil dibawa dan dievakuasi sendiri oleh pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Charawi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil sejak 3 hari lalu hingga kini belum surut. Banjir pun membuat 26 desa yang berada di 5 kecamatan terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sejak Minggu, membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir juga diperparah air kiriman dari kabupaten kota tetangga yang melintasi wilayah Aceh Singkil. Akibat peristiwa ini, setidaknya 26 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, akses jalan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan, hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Bahkan banjir membuat persediaan bahan makanan warga di 26 desa terdampak menipis. Juga yang terendam ada juga yang enggak. Jadi yang belum lagi terendam ya kami amankan, yang terendam ya kami apakanlah dulu. Biar situ yang bisa apa ya. Berarti untuk ini Pak, untuk kehidupan sehari-hari Pak di Apalah keuntungan sehari-hari ini, apalah kami kerja ke sekarang ini. Ya, air banjir. Hingga kini, BPBD Aceh Singkil masih terus melakukan pendataan terhadap pengungsi akibat dan warga terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pendaki yang sakit di Gunung Gandang Dewata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Evakuasi 2 pendaki tersebut berlangsung selama 3 hari. Video amatir menunjukkan saat tim SAR gabungan mengevakuasi 2 pendaki Gunung Gandang Dewata yang terjebak di hutan selama 4 hari karena sakit. 2 pendaki bernama Taufik Abu Bakar 47 tahun dan Jiwar Julnaintin 19 tahun. Evakuasi berjalan dramatis karena dilakukan pada malam hari dan harus melewati jalan terjal dan tebing di hutan Gunung Gandang selama 3 hari. Kedua pendaki yang sakit ini harus ditandu dan dipasang infus karena lemas. Menurut petugas, evakuasi sempat terkendala karena cuaca. Dan pada saat itu kami menggerakkan 1 tim dari Basarnas untuk melaksanakan evakuasi, dan setelah 3 hari pelaksanaan proses evakuasi baru kita berhasil untuk mengevakuasi sampai ke posko gabungan karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah faktor kondisi cuaca, di mana sementara proses evakuasi terdapat jalan yang licin, kemudian curah hujan yang tinggi, dan jalan yang kita lalui kita melintasi sungai yang debit airnya lumayan tinggi sehingga menghambat
proses evakuasi. Setelah tiba di pos terakhir di Dusun Rante Pongko, Desa Tondok Bakaru, Mamasa, kedua pendaki dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Dua korban ini mendaki gunung pada 5 Oktober lalu. Namun, kedua pendaki tidak sampai ke puncak karena sakit saat tiba di posko 6. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan bertemu Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Namun belum diketahui pasti waktu pertemuan kedua tokoh tersebut. Isu pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri santer terdengar menjelang pelantikan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, saat dikonfirmasi terkait isu tersebut melalui pesan singkat, juru bicara Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut pertemuan Prabowo Mega tidak terjadi malam ini. Begitupun dengan politisi PDI Perjuangan Pramono Anung. Pramono tidak memberikan keterangan terkait rencana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Jadi ada pertemuan ya Pak hari ini Pak? Malam ini Pak besok Pak? Pak besok pertemuannya Pak? Ada acara di Priok. Acara gimana pertemuannya Pak? Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi dan suasana terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Halo, selamat malam Irfan. Bagaimana situasi di Jalan Teguh Umar? Benarkah Prabowo dan Megawati akan bertemu pada malam hari ini? Ya, baik, selamat malam Baby dan juga pemirsa. Untuk dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini memang bisa dikatakan ini sudah landai begitu, dikarenakan tadi sempat dari kader PDI Perjuangan sekaligus calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman Megawati di Teguh Umar, Jakarta Pusat, dan Pramono ini tiba di kediaman Megawati pada pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat. Kehadiran Pramono ini memunculkan spekulasi terkait persiapan pertemuan penting antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan ini dikabarkan akan berlangsung sebelum pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dan kedatangan Pramono ini menjadi sorotan karena memang Pramono ini diduga berperan sebagai negosiator dalam pertemuan keduanya. Kemudian pertemuan Megawati dan Prabowo juga ini dianggap penting dalam rangka membangun komunikasi antara kedua tokoh serta menentukan sikap PDI Perjuangan yang disebut-sebut akan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Meskipun ini belum ada pernyataan secara resmi terkait pertemuan ini, namun isu keduanya akan bertemu sebelum tanggal pelantikan ini kian mencuat karena hal ini pernah disinggung oleh Ketua DPR RI yakni Puan Maharani. Pertemuan antara Prabowo Subianto bersama Megawati ini diisukan akan bertemu di waktu yang dekat ini. Namun tadi kami sempat menanyakan kepada Pramono Anung, akankah pertemuan Megawati bersama Prabowo ini akan berlangsung pada malam ini. Pramono tadi mengonfirmasi bahwa pertemuan Prabowo antara Prabowo bersama Megawati ini bisa jadi akan bertemu pada esok hari, Baby. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali, salam sehat.